Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Berliana dari Prodi Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan NIM 42014200077. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum daring gerak 2 dimensi dengan akselerasi tetap menembak monyet dengan memanfaatkan aplikasi Scratch. Nah, ini yang akan kita simulasikan nanti di aplikasi Scratch. Kita baca dulu. Seorang siswa menembakkan anak panah pada monyet boneka yang dikaitkan secara elektromagnetik pada jarak secara vertikal H di atas pistol panah dan jarak R secara horizontal dari pistol panah. Siswa mengarahkan langsung ke monyet dan menembaknya, tetapi tepat saat siswa menembak, kaitan elektromagnetik dimatikan, sehingga menyebabkan monyet jatuh secara bersamaan. Apakah anak panah akan mengenai monyet? Nah, inilah yang nanti akan kita ketahui setelah kita mensimulasikan aplikasi Scratch. Maksud saya mengaplikasikan gerakan anak panah ini atau gerak parabola dengan gerakan monyet jatuh di aplikasi Scratch. Nanti kita bisa menemukan di mana sih titik mereka bisa bertemu. Nah, selanjutnya kita bisa mengerjakan ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengerjakan tugas satu ini, kita akan memperoleh persamaan-persamaan yang nantinya akan bisa kita masukkan ke dalam aplikasi Scratch. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung saja buka aplikasi Scratch-nya. Nah, sini kita buka. Nah, ini adalah aplikasi Scratch yang sudah ada di desktop saya. Tampilannya seperti ini, sudah download dan sudah saya install. Jadi saya bisa menggunakannya secara offline. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, untuk teman-teman juga bisa mengerjakan aplikasi Scratch ini secara online tanpa harus menginstal aplikasi. Secara online tapi harus melalui website ini. Jika ingin melakukan atau membuat project secara online, maka kita bisa mendownload dulu aplikasi Scratch di link web ini. Nah, tampilan awal saat kita membuka aplikasi Scratch setelah kita menginstalnya adalah seperti ini. Atau dari website juga tampilannya seperti ini. Kita bisa klik langsung di Start Creating. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Lanjut. Tampilannya tuh seperti ini. Untuk teman-teman yang masih kurang paham mengenai aplikasi Scratch ini, kalian bisa klik tutorial sini. Di sini ada banyak sekali petunjuk-petunjuk mengenai apa saja yang bisa kalian lakukan di aplikasi Scratch ini. Salah satunya juga ada ini. Nah, ini kita juga bisa membuat animasi, kita bisa membuat game dari sini. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan gimana cara membuat simulasi gerak parabola yang dilakukan oleh panahan dan gerak jatuh pada boneka monyet. Nah, langsung saja kita ke langkah ketiga, pilihlah sprite bola. Sprite bola ini nantinya sebagai pengganti atau sebagai simbol dari anak panah yang mengenai boneka monyet. Nah, sementara boneka monyetnya itu kita ganti dengan sprite monyet atau monkey. Kemudian kita juga pilih backdrop dengan XY grid. Langsung saja kita praktekkan XY grid. Nah, kita silang dulu, lalu kita tambahkan di sini bola tentunya, lalu kita tambahkan lagi animal, monkey. Nah, seperti ini. Kita klik monkey, kemudian kita juga bisa atur ukurannya masing-masing 20, ini juga 20, ini sesuka kalian saja. Lalu kita bisa tambahkan juga backdropnya adalah XY grid, dimana ada bidang Cartesiusnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nantinya, nah kita juga bisa geser-geser bola ini. Nah, ini sudah selesai langkah 3. Langsung saja kita coba masuk ke langkah keempat.
Nah, untuk langkah keempat ini, ketika akan menggerakkan split bola tersebut berdasarkan persamaan gerak yang sudah kita peroleh dari tugas 1, maka diperlukan variabel dan inisialisasi awal. Buatlah variabel dan sekaligus memberi nilai seperti pada gambar berikut. Agar sesuai dengan ukuran bidang gambar satuan T dalam sekon, R dalam H dalam meter, dan percepatan gravitasi G dalam meter per sekon kuadrat. Nanti kita akan buat seperti ini. Langsung saja kita juga lihat langkah kelima. Tambahkan penulisan persamaan dengan setting variabel dengan memanfaatkan operator matematika dan kontrol perulangan yang telah tersedia hingga seperti pada gambar berikut. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu langkah keenam, itu kita tinggal menambahkan atau menyisipkan perintah pena atau pen untuk menggambarkan titik-titik sebagai lintasan sprite yang bergerak. Langsung saja kita coba di aplikasi untuk langkah keempat sampai langkah keenam. Langsung saja kita coba ya. Pertama-tama kita klik event, kita letakkan di sini, kemudian kita buat variabel-variabelnya. Nah, di sini nah, setelah itu kita bisa buat variabel-variabelnya, ada G, ada T, ada XD, terus YD, V0, V0X, kemudian ada V0Y. Nah, selanjutnya juga kita harus buat variabel sudut yaitu theta. Nah, karena variabel theta ini tidak bisa kita dapatkan dari aplikasi Scratch dan juga tidak bisa kita masukkan dengan keyboard laptop karena memang tidak ada, maka kita bisa buat di aplikasi Word. Nah, ini adalah aplikasi Word yang sudah terbuka. Untuk memunculkan simbol theta ini, kita bisa klik insert, lalu kita klik equation, lalu kita pilih nih simbol theta. Nah, lantas setelah itu kita bisa copy ini, kemudian kita paste ke dalam sini, oke? Nah, setelah itu kita masukkan semua variabel-variabelnya. Pertama kita masukkan T, selanjutnya kita masukkan G, selanjutnya kita masukkan XD, YD. Terus ini adalah theta, lalu V0, V0X, dan V0Y. Nah, ini kita masukkan angkanya 9,8. Yang ini adalah minus 150, minus 100, ini 45. Yang ini untuk P-nya kita bisa ubah-ubah nanti sekiranya bola ini bisa mengenai monyet itu di titik mana, kita bisa mengubah ini. Nah, V0 ini sendiri kita dapatkan dengan mengoperasikan gimana ini, kita taruh sini dulu. Ini juga kita letakkan di sini. Nah, ini, nah, ini sudah ada seperti ini. Kita buka variabel V0X, dapat kita peroleh itu kecepatan di sumbu X adalah kecepatan V0 dikalikan dengan kosinus dari theta. Nah, untuk kecepatan di sumbu Y juga kecepatan awal V0 kita kalikan dengan nilai sin dari theta. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lalu kita klik motion go-to-nya itu XD dan juga XY dan juga XD YD maksud saya, XD YD. Lalu kita bisa klik di sini,
sini. Nah, posisi bola itu nanti ada di sini. Kita lanjut. Nah, kita bisa lihat di tampilan ini bahwa langkah 4 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke langkah kelima. Nah, ini ada penambahan beberapa variabel sih. Ada perubahan sedikit x0, lalu ada y0, terus ada variabel r. Nah, udah. Nah, untuk yang ini kita ganti saja dengan x0, yang ini juga y0. Ada theta. Di sini kita juga bisa tambahkan motion goto. Nah, di sini goto x0 y0, yang ini goto x0, yang ini goto y0. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan set lagi satu di sini, r tentunya 250. Nah, lalu kita bisa tambahkan kontrol repeat di sini. Maaf, di sini gimana ya, repeatnya itu kita letakkan di situ. Kita bisa letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kita klik sensing, touching. Nah, kita ganti ini dengan add ke. Kita bisa tambahkan kontrol lagi, variabel lagi maksud saya. Set di sini, set di sini. Lalu kita bisa klik change di sini. Nah, untuk ini kita ganti dengan xd. Sini adalah yd. xd ini sendiri bisa kita peroleh dengan mengoperasikan xd adalah xd, sebentar, kita letakkan dulu di sini. Kemudian kelas 1 2 3. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa masukkan variabelnya. xd dapat kita peroleh dari posisi awal. Ini adalah persamaan GLP yang kita dapat peroleh dari tugas yang pertama tadi. Ini harus kita paskan di sini. x0 kecepatan posisi saat di titik mula-mula ditambah kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah perpindahan posisinya. Ini adalah perpindahannya, ini adalah posisi awalnya pada sumbu X. Nah, ini untuk posisi di sumbu Y adalah dengan, nah ini posisi awal ditambahkan dengan persamaan GLBB, yakni V0 Y kecepatan awal di sumbu Y dikalikan dengan waktu dikurangi setengah dikali percepatan gravitasi setengah. Nah, ini tuh sebenarnya persamaan GLBB V0T min setengah GT kuadrat, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang ceng ini kita bisa ubah menjadi T, dan yang ini 0,1. Nah, sudah selesai. Nah, untuk yang lainnya bisa kita bisa lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 itu kita tinggal tambahkan perintah pena. Nah, untuk perintah pena kita bisa tambahkan di sini add extension pen.
Nah, sudah muncul perintah pena. Tapi sebelum itu saya ingin mengecek apakah bolanya bisa bergerak. Nah, ternyata bisa. Oh iya, ini kita bisa ubah juga. Kita bisa otak-atik yang ini. Bisa jadi 50, bisa jadi 60. Sesuai keinginan kita. Nah, lalu untuk penanya ini kita bisa tambahkan. Sini ada erase all, lalu di sini ada set pen size to, kita ganti ke angka 3. Lalu di sini bisa kita tambahkan pen up, dan di bawahnya itu ada pen down. Nah, seperti ini. Lantas kita bisa jalankan. Nah, sudah jadi seperti ini nih teman-teman, persamaan gerak parabola yang ada pada bolanya atau anak panahnya nanti. Oke, kita sudah bisa menyelesaikan langkah 6.